إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur dengan memuji dan bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Hingga dengannya pada hari ini, hari ke-16 di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, kita masih dapat hadir untuk menunaikan salat Jumat di masjid ini. Selanjutnya kita bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pada hari Jumat seperti ini termasuk salah satu amalan utama yang sangat dianjurkan untuk diperbanyak, yaitu bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Utamanya di saat kita mendengarkan nama beliau disebutkan di dalam khutbah seperti ini atau di dalam momentum lainnya. Karena dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi berpesan kepada umatnya, "Fa'aksiru alayya minas salah, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Kata Rasulullah, perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawatmu, yaitu pada hari Jumat, dipersembahkan kepadaku, kata Rasulullah. Maka salah satu amalan utama di hari Jumat seperti ini adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Narasi Al-Furqan. Kata Al-Furqan disebutkan berulang kali di dalam Al-Quran. Setidaknya tidak kurang dari 7 kali kata ini berulang dengan konotasi yang mirip, walaupun sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ada kalanya Al-Furqan dimaksudkan adalah Al-Quran, sebagaimana di dalam firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas minal bayyinati wal huda." Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat ini dimaksudkan Al-Furqan adalah Al-Quran. Juga di ayat lainnya di awal surah Ali Imran seperti itu juga. Bahkan salah satu nama surah di dalam Al-Quran adalah
suratul Furqan, yang juga bermakna Al-Quran dalam ayat tersebut. Namun pada tempat lainnya disebutkan Al-Furqan bukan lagi dalam konotasi Al-Quran, tetapi dalam konotasi karena berhubungan dengan momentum peristiwa sejarah yang sangat penting terjadi, yaitu pada Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Allah menamakannya sebagai Al-Furqan. Yaumal Furqani yaumal taqal jam'an. Pada hari Al-Furqan, pada hari terjadi kontak senjata antara dua pasukan, yaitu pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah dan pasukan Quraisy yang datang dari Mekah, bertemu di daerah Badar, sehingga dikenal sebagai Perang Badar. Ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Peristiwa Perang Badar ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat, dan juga di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para ahli sejarah telah mencatatnya sebagai sebuah peristiwa sejarah yang penting dalam sejarah kaum muslimin yang panjang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Furqan tidak keluar dari maknanya sebagai pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bayinat, sebagai hudan dan sebagai furqan, dalam makna bahwa Al-Quran ini menjadi tolak ukur membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara hidayah, petunjuk dan dhalalah ataupun kesesatan, antara cahaya dan kegelapan. Demikian halnya Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan seperti ini disebut sebagai Al-Furqan karena ini adalah perang pertama dan sekaligus penentu atas keberlangsungan Islam setelahnya. Maka di dalam momentum itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diceritakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taalaan dalam Sahih Muslim, diceritakan bahwa di saat perang ini dimulai atau sebelum kemudian kontak senjata benar-benar terjadi antara dua pasukan tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristighatsah, berdoa dengan sangat serius dan sangat panjang, menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengatakan, Allahumma aina ma wa'adtani, Allahumma anjiz lima wa'adtani, in tuhlik hadhihi al-isabah la tu'badu ba'dahu. Dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya Allah, mana janjimu yang engkau telah janjikan kepadaku? Ya Allah, buktikanlah apa yang engkau telah janjikan kepadaku berupa kemenangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika pasukan ini binasa, jika pasukan ini hancur, maka boleh jadi engkau tidak akan disembah lagi oleh manusia setelah peristiwa ini. Karena ini adalah perang penentu sejarah setelahnya. Jika peperangan ini tidak dimenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin kalah telak, maka kemusyrikan, kekufuran akan terus berlangsung dan keimanan, keislaman dan ketauhidan pasti akan berakhir di momentum tersebut. Maka tepatlah Allah katakan bahwa ini adalah Al-Furqan, Yaumal Furqan,
yaumal taqal jam'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa sejarah ini tercatat dalam banyak referensi, buku-buku sirah, buku-buku sejarah, buku-buku hadis mengenangkannya. Di dalam Al-Quran pun juga disebutkan, antara lain dalam surah Al-Anfal yang potongannya tadi disebutkan, wa'lamu annama ghanintum fa inna lillahi khumusahu walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Lalu kemudian berlanjut, di mana secara histori pada tahun kedua Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada asalnya keluar dari kota Madinah menuju ke arah Badar tidak bermaksud untuk kemudian melakukan peperangan. Beliau hanya sekedar keluar untuk mencegat kafilah bisnis Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan datang kembali dari negeri Syam menuju ke Mekah. Sehingga Rasulullah SAW hanya ditemani oleh 319 orang, kurang lebih seperti itu, tidak lebih daripada 319 orang. Dan mereka keluar tanpa persiapan persenjataan militer yang dibawa. Dan pada saat itu yang mengikuti Rasulullah SAW pun bukanlah sahabat-sahabat pilihan yang dianggap sebagai orang-orang yang sangat kuat secara militer. Bahkan di antara mereka ada yang masih belia, anak-anak yang belum dewasa. Namun Allah Subhanahu wa taala karena ilmu dan hikmahnya menginginkan justru dalam keadaan seperti ini, inilah yang terjadi. Dan ketika Rasulullah SAW mendekat dari daerah Badar, Rasulullah SAW karena memang maksud awalnya adalah sekedar untuk mencegat kafilah bisnis yang dipimpin oleh Abu Sufyan, mengirim mata-mata untuk mengecek apakah kafilah bisnis tersebut belum melewati daerah Badar ini atau justru kemudian sudah lewat. Lalu kemudian pada akhirnya kedatangan Rasulullah SAW kemudian diketahui oleh kafilah Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan berusaha kemudian mengambil jalur lain dari yang biasanya ditempuh. Beliau mengambil jalur pinggir pantai Badar, pinggir pantai daerah Badar tersebut atau daerah sekitarnya. Hingga kafilah itu lolos dari hadangan Rasulullah SAW dan disampaikan oleh Abu Sufyan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya barang-barang dagangan Anda semua telah lolos dan selamat. Silahkan kembali ke Mekah. Ini harapan dan isi pesan Abu Sufyan kepada delegasi yang dikirim untuk kemudian menyampaikan kabar gembira kepada pasukan Mekah. Namun oleh Abu Jahal dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, kemudian bersumpah bahwa kami tidak akan kembali ke Mekah kecuali setelah sampai di Badar dan berada di sana kurang lebih 3 hari, agar semua orang yang ada di sekeliling Badar dan di semenanjung Arabia ini tahu bahwa kita punya izzah, kita ditakuti dan disegani oleh siapapun, dan di sana kita akan pesta pora, dan kita akan pesta pora dan minum-minum khamar dan berbagai macam kebiasaan jahiliyah di masa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rincian tentang peristiwa ini bisa dibaca, tetapi syahidnya di sini bahwa Rasulullah SAW di dalam peperangan ini yang awalnya
tidak menyangka akan terjadi kontak senjata antara dua pasukan tersebut. Pada akhirnya karena tiada pilihan kecuali berhadapan secara militer dengan pasukan Mekah, pada akhirnya Rasulullah SAW pun meminta kepada para sahabat yang waktu itu dihadiri dan diikuti oleh pasukan pasukan Madinah, kaum Ansar, yang sebelumnya Nabi SAW sebelum berhijrah ke Madinah, belum beliau kemudian mengambil janji dari mereka untuk mereka membela Rasulullah SAW di luar kota Madinah. Yang janji mereka berikan hanya pembelaan kepada Rasulullah di kota Madinah, sementara posisinya ini berada di luar kota Madinah. Maka Rasulullah SAW terlebih dahulu meminta pendapat mereka dan mereka beliau maksudkan secara khusus adalah pendapat dan pandangan dari sahabat-sahabat Ansar. Namun ternyata atas didikan dan tarbiyah Rasulullah SAW sepanjang mereka telah masuk Islam, sama sekali tidak mengecewakan Rasulullah. Bahwa apapun yang terjadi, wahai Rasulullah, kami siap. Seandainya kamu membawa kami menyeberangi lautan merah ini, maka niscaya kami pun siap membersamaimu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuktikan bahwa mereka benar-benar adalah pasukan dan orang-orang yang tertarbiyah dengan keimanan dan kesiapan berkorban, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam perang Badar ini secara militer bisa diprediksi bahwa kekalahan pasti terjadi pada kubu kaum muslimin, pada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak siap secara militer. Dari segi kuantitas, jumlah mereka tidak berbanding. Jumlah pasukan Mekah kurang lebih 1.000 orang. Bahkan ahli sejarah, catatan sejarah mengatakan lebih dari 1.000 orang. Sementara Rasulullah hanya ditemani 319 orang saja. Namun ternyata selain pasukan dari kalangan manusia, juga Allah mengutus pasukan dari langit, dari kalangan para malaikat yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membuktikan bahwa kemenangan, walaupun tentu tidak mengabaikan kekuatan material, tetapi kekuatan yang non material juga sangat menentukan. Kekuatan iman, kekuatan doa dan ketergantungan pada Allah Subhanahu wa taala yang sangat nampak dalam sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa sangat panjang, sampai diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sangat lama hingga selendangnya yang diletakkan di atas kedua bahunya jatuh, sampai datang Abu Bakar meletakkannya kembali dan terus menerus beristighatsah. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dan kemenangan adalah salah satunya ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk kemudian mengalahkan terlebih dahulu dirinya sendiri, mengalahkan hawa nafsunya. Dan karenanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu ala ta'atillah, wal muhajiru man hajara al-ma'siyata wad dhunub. Bahwa orang yang mujahid itu, orang yang berjuang, salah satunya adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, menundukkan dirinya sendiri untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala semata. Al-mujahidu man jahada nafsahu ala ta'atillah. Dan ini adalah tingkatan terendah dalam tingkatan-tingkatan jihad fi sabilillah. Para ulama menyebutkan bahwa al-jihadu fi sabilillah, walaupun dalam beberapa nas Al-Quran dikonotasikan sebagai kontak senjata, tetapi tidak selamanya bermakna demikian.
Ada kalanya jihad yang dimaksud adalah jihadun nafs. Ada kalanya jihad yang dimaksud adalah jihadus syaitan. Dan ada kalanya adalah jihadul kufar. Dan ada pula kalanya dimaksudkan adalah jihadul munafiqin. Karenanya empat ini yang dikatakan sebagai maratibul jihad. Jihadun nafs, wa jihadus syaitan, jihadul kufar, wa jihadul munafiqin. Dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi katakan al-mujahidu man jahada nafsahu ala taatillah. Orang yang berjihad itu adalah orang yang benar-benar mampu membawa dirinya untuk senantiasa taat pada Allah, dan itu dianggap sebagai jihad dan dimaksudkan sebagai jihadun nafs. Jihadun nafs seperti penjelasan Ibnul Qayyim bahwa seseorang mampu membawa dirinya untuk memahami, mengerti, dan menguasai tentang kebenaran. An yujahidahu ala ta'allumil huda wa dinil haq alladhi la falaha laha wa la sa'adata laha fid dunya wal akhirah illa bihi. Kata Ibnu Qayyim bahwasanya jihadun nafs yang pertama itu adalah bagaimana seseorang mampu menundukkan dirinya, membawa dirinya untuk bisa mengenal kebenaran, mengerti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran yang turun dari Allah Azza wa Jalla berupa Al-Qur'an. Yang kata beliau bahwa ini adalah jihad yang terendah yang seseorang tidak akan bisa bahagia di dunia apalagi di akhirat kalau tidak sanggup membawa dirinya untuk memahami kebenaran dinul haq tersebut. Lalu berikutnya adalah berusaha untuk kemudian mengamalkan apa yang telah dipahaminya dari kebenaran yang datang dari Allah tersebut. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jahada nafsahu ala ta'atillah." Ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala setelah memahami bagaimana kebenaran tersebut, bagaimana mengamalkan kebenaran tersebut, bagaimana melaksanakan kebenaran tersebut. Dan yang ketiga kata beliau adalah bagaimana seseorang mengajarkan, mendakwahkan, menyampaikan kebenaran tersebut kepada orang yang belum mengenal dan mengetahui kebenaran tersebut. Dan berikutnya adalah bagaimana seseorang di dalam semua tingkatan ini memiliki sikap sabar, bersabar, membawa jiwa ini untuk sabar menghadapi berbagai rintangan, termasuk rintangan di dalam menegakkan kebenaran, mengamalkan kebenaran dan al-haq yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dalam perjalanan sejarah yang panjang, bulan Ramadan seperti ini telah tercatat berbagai kemenangan-kemenangan yang kuncinya adalah kemampuan umat di masa-masa itu untuk kemudian bersatu dan kemudian membawa jiwa-jiwa mereka untuk benar-benar serius menegakkan kebenaran, melaksanakan kebenaran, dan menyuarakan kebenaran di masa-masanya mereka. Sejarah telah mencatat di bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah. Kemudian pada tahun ke-15 terjadi perang Al-Qadisiyah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan berbagai peristiwa yang lainnya termasuk Ainun Jalut, kemudian Fathul Andalus, dan berbagai peristiwa lainnya. Tetapi semuanya ini kalau kita menelusuri lebih jauh, kemenangan-kemenangan itu diperoleh kaum muslimin karena kesiapan mereka untuk memulai dari diri mereka masing-masing sembari menggalang kekuatan dan kerjasama antar sesama umat, mempersiapkan diri mereka untuk melawan berbagai kemungkaran dan kefasikan di atas permukaan bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي سائر البلاد يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة والحمد لله رب العالمين.